Iya benar. Nenek? Saya dibilang superhero di sana. Kalau di sana. Oh ya? Superhero. Yo guys, welcome back to my channel. Halo bro. Oke. Apa? Oh, udah tahu siapa pelaku dari yang membuat TikTokers kita tuh meresahkan ya, live-live yang meresahkan, yaitu live-live yang mandi lumpur bro. Yoi, siapa bro? Tolong kasih tau gue. Oke, udah dikirim. Oke, sip. Oke, jadi di sini ada sosok ya. Teman-teman, di laptop gue udah muncul nih untuk sosok seseorang udah diketahui siapa dalang dari semua yang meresahkan FYP kita, yaitu seorang cowok ternyata yang mandi lumpur dan dibilang seorang pahlawan di desanya. Oke, nah di sini gue bakal menampilkan orangnya. Kalian geram nggak sih? Jujur di FYP gue bakal setiap gue scroll pun ada. Kalau kalian nonton video-video gue sebelumnya itu gue banyak membahas video mandi lumpur ini, membuat gue kesal. Jujur sih. Oke, nggak usah lama, langsung aja yang baru mampir ke channel ini langsung aja diklik tombol subscribe untuk durasinya biar cepat. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan di share ya guys, agar video gue rame gitu. Oke, langsung aja kita mulai sekarang juga. Let's go. Oke guys, yang pertama adalah video ini, kita coba baca ya. Sumpah, kalian harus dengar apa yang dia sampaikan, simak deh. Oke, jadi di sini video yang pertama gue pengen dari klarifikasi dari cowok yang membuat nenek tersebut mandi lumpur ya. Ya ini udah disingkat lah sama dia, jadi gue nge-reaction dia juga ya. Ternyata orang ini adalah dalangnya teman-teman. Orang yang mengorganisir live TikTok mandi lumpur orang-orang tua yang sering kita lihat di FYP. Ini pun baru ketahuan gara-gara dia diundang ke salah satu stasiun televisi di acara ini. Ini mental abang yang diundang ke acara TV kuat banget ya teman-teman. Dan yang bikin gue speechless adalah orang ini tuh sama sekali nggak merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Iya bang, sama. sama. Wajah yang ditampilkan tuh malah terlihat kayak seperti bangga dengan pencapaian dia selama ini, sampai viral, sampai diundang ke TV. Dan pada saat Bangke gak bang? Bangke gak ya? Bangke gak teman-teman? Malah TV bangga juga dia dia. hadir sendiri kan sama si nenek-nenek itu. Dan nenek-neneknya yang hadir di sana juga merasa seneng, bangga, asli. happy, kayak proud banget gitu bisa ada di TV. Nih kalian lihat sendiri aja deh apa yang mereka katakan. Dan bagaimana efek dampak orang yang menonton emas yang pada akhirnya dicontoh oleh mereka. Salah satunya adalah anak-anak muda yang bisa mempekerjakan orang-orang yang sudah tua dengan mohon maaf, dengan menjual kesedihan, menangis. Itu kan Mas bilang adalah acting untuk mencari simpati. Apakah Tuh, lihat tuh. Ini Dewi Persik mewakili pertanyaannya sih. Mas tidak memikirkan hal itu? Bener. Kalau mereka ini tidak akan tahu soalnya caranya untuk ini. Soalnya kan ada saya lihat di live-live yang lain. Kita pasti tidak akan tahu, seperti kita lagi bikin film. Orang tidak akan mungkin tahu bikin film itu seperti apa. Bener itu. Oke, jadi ini mantap nih. Artis face membela diri. Tapi kita memberikan edukasi orang yang menonton. Apakah Mas tahu dan Mas tidak merasa bersalah atas edukasi yang Mas kasih atas tontonan Mas itu? Sebenarnya soalnya kita cari perhatian itu. Saya tidak peduli apa. Bang! Sama HP gue saya. Gimana ya? Nyari duitnya dengan cara yang salah sih, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan Ayu Dewi ini, kok Dewi Persik ya? Ini mewakili banget guys. Apakah yang di belakang itu mau di situ bantu orang susah, mau bagaimana yang di dapur? Intinya apakah Mas tidak melihat bagaimana efek yang ada di depan penonton ngelihat? Oh, gue baru tahu, gue baru inget. Dewi Persik ini kan salah satu host yang dimana kalau menyinggung tentang orang tua, dia tuh nggak suka banget. Bahkan dulu banyak banget kasus-kasus yang membuat dia ribut kalau udah bawa-bawa nama orang tua. Wah, pantesan si Dewi Persik ini nyerang terus. Oke, jadi pertanyaannya mantap sekali ya. Gue sampai gak kepikiran gitu, tapi itu apa yang gue tanyakan gitu. Oke, mantap. Ya itu seperti apa, ini orang tua sampai pingsan, sampai pingsan. Tidak ada pingsan. saya tahu Ibu. Nggak ada yang pingsan ya, oke. Dibela dong sama neneknya ya.
Dibela. Oke, nanti gue coba cari video yang emang mirip-mirip hampir pingsan ya. Habis selanjutnya. Tapi yang Maksudnya menonton kan adalah beranggapan beranggapan berasumsi bahwa itu berbira-bira. terjadi. Ya, seperti Sebenarnya itu. adalah benar-benar kedinginan walaupun acting tadi Mas bilang. Actingnya benar. Gimana Mas tidak memikirkan itu? Saya sih belum sampai ke sana, soalnya baru terjun 2 mingguan soalnya. Kalau udah mau 2 minggu, 3 minggu, baru saya pikirkan yang lebih. Soalnya kan ada 4 ini lokasi yang. Kenapa harus saya memikir- aja ya? Oh, ada 4 lokasi, jadi dia semua yang megang. Bangke, jangan-jangan yang mandi di sungai itu Anda? Semoga bukan. Bahkan dia muncul di FYP gue mandi sungai, boy. Gila, boy. Banjir mandi di sungai. Wow, bangke banget. 4 lokasi berarti udah berapa orang tuh dikerjain sama dia kayak gini? Ngapa nggak Anda aja sih? Biar ngerasain ya mandi di air. Kan kita tahu dong kalau di kolam berenang dong. Di kolam berenang kalian mandi 1-2 jam aja udah kayak keriputnya kayak gimana, guys. Bahkan efek sampingnya itu bisa bahaya kalau kita berendam terlalu lama di air ya. Masuk angin, jadi penyakit macam-macam lah. Karena gue bukan kedokteran jadi gue nggak tahu, guys. Kalau semuanya gitu. Kenapa harus menunggu berapa minggu? Sedangkan orang yang menonton tiap hari, tiap menit, tiap detik itu banyak orang yang tidak mempunyai edukasi yang baik sehingga Bener bisa itu. mencontoh Bener tuh, ini nih, ini live-nya nih, yang di belakang nih. perilaku anak muda untuk mempekerjakan orang tua. Saya hanya mikir nanti kalau udah ini pikirannya? anak-anak muda juga punya kreatif yang ini. Itu lebih bukan kreatif lagi. menurut Itu bukan kreatif. Gue masih setuju kalau lo buat kampung YouTuber, gue masih setuju ya. Tapi ini bukan kreatif. Kalau lo nyuruh orang tua buat anyaman, lo viral tuh oke lah. Ini kayak lo buat kreativitas secara ngemis online, bro. Ya, ini kreativitas ngemis online ya namanya. Minta-minta dengan cara menyiksa diri. Oke. saya. Kami Mas. berharap tentu saja semoga terus dibukakan pintu kreativitas lainnya Iya, untuk bisa lainnya. membantu warga setempat karena kita tahu bahwa niat dan tujuannya baik untuk membantu warga yang ada di sekitarnya ya. Banyak cara untuk membantu orang lain. Ya, dan juga sekali Ya, lagi Dewi, dibutuhkan kebijaksanaan untuk sampai kita panas, ya. semua Sobat Ambiar, termasuk juga memberikan edukasi terhadap keluarga, terhadap siapapun itu untuk bisa memilah-milih. Tentu saja Tontonan-tontonan. betul yang adanya bermanfaat penawaran atau tidak seperti ini bermanfaat. karena adanya permintaan dari yang menyaksikan kemudian pada akhirnya memberikan gift dan juga pada akhirnya dianggap menguntungkan, kemudian ini akan berulang kembali sampai dianggap tentunya bisa mendapatkan apa yang diinginkan walaupun niatnya adalah baik. Tapi kita berharap Mas Sultan Ahyar bisa terus berkreativitas, tentu Ya. saja menciptakan satu hal atau karya yang baru yang bisa saja memberikan inspirasi dalam hal yang baik bagi siapapun yang Betul. menyaksikannya ya, dan terus mendorong dan juga mendukung orang-orang, membantu Ini klarifikasi dari cowoknya ya. Bangke banget kan? Disebut itu adalah kreativitas ide untuk menghasilkan uang. Itu bukan ide, itu ngemis online ya. Oke, tadi kalau kalian lihat bisa itu kakinya nggak direndam. Oke, itu naik di atas kursi. Cuma kan kalau kalian jebur, set, ada angin, bes, dinginnya kayak apa itu, boy. Gila dia nih. Dia bilang kreatif. Mempekerjakan orang tua. Kalau anak muda oke lah. Bahkan anak muda aja nggak ada yang mau guys ngelakuin kayak gini. Oke, lanjut nih. Oke, gue mau nunjukin ke teman-teman semua video nenek-nenek yang hampir pingsan, lebih tepatnya hampir sih. Gue udah dapet videonya. Nah ini. Nah di sini kita bisa lihat, kita baca tulisannya ya. Detik-detik si nenek pingsan setelah dipaksa mandi lumpur. Oke, di sini pingsan ya tulisannya. Video detik-detik live TikTok seorang diulang lagi bangke lo ya. Untuk Asiman, nggak apa-apa, sabar. Kita bisa lihat ya di sini satu gayung guyur. Ih, satu koin itu kayaknya cuma dapat berapa puluh perak sih? 10 perak ya, 100 gayung. Ya buat teman-teman semoga kalian jangan ini ya nge-give ya. Lihat guys, sampai kayak, ya ampun umurnya udah tua banget. Teman-teman yang mau baca teksnya silahkan dibaca aja ya. Gua nggak mau baca karena udah ada teksnya. Panjang banget. Gila. Lihat wajahnya tuh sampai, aduh.
Nek, lu kagak punya cucu, Nek, punya anak gitu. Sumpah ini anaknya tega banget sih. Orang tuanya disuruh kerja, bener kayak Dewi Persik tadi bilang ya. Ya udah. Gila. Neneknya boy. Aduh. Bahkan megang gayung pun udah gak kuat lagi dia. Oke, ini kalau kalian lihat, bisa kalian lihat, kalau kalian perhatikan emang bener-bener sini tempat ini udah disetting, lihat sampai niat banget ini pakai semen dibuat sama dia kayak di dalam bendungan gitu ya. Tapi semennya ngasal aja, yang penting jadi air. Dan kalian tahu nanti air ini bakal dipakai berkali-kali. Kumannya kayak gimana tuh? Tapi tetep loh, dia aja sampai kayak gini guys, sampai kasihan banget gua, sumpah lah. Gak ada akhlak banget. Tapi nggak pingsan di sini. Ini judul hoak banget ya bang, kayak nggak hoak ya, nggak pingsan guys, sebenarnya nggak pingsan tapi ya hampir lah ya. Jadi sebenarnya di sini banyak yang memiliki hutang sehingga mereka mengantri untuk menjadi talent. Sultan menjelaskan semua talent yang sudah mandi lumpur disediakan makan dan air panas untuk mandi. Apakah kalian mau mandi lumpur? Ini mandi lumpur apa mandi lumpur ya? Anjir, mandi lumpur. Masih mending mandi air sih daripada mandi lumpur. Next. Kram kakinya. Kan udah Begini, sepuh, udah tua. mandi air hangat. Oh itu mandi air hangat itu. Udah siapin air hangat juga, makanan juga. Makan. Aduh, neneknya seneng lagi. Gibela. Terus abang ini seneng juga. Kayak ya walaupun mandi air hangat ya, air hangat bisa bertahan berapa menit sih? Aduh, oke. Oke, itu ya. Iyalah simpati. Nenek-nenek udah waktunya istirahat, kamu mandi air. Terus coba nih bilang itu prank. Itu real. Walaupun air hangat tetap aja nggak layak nenek dilakukan seperti itu. Walaupun disediakan makan. Oke, dibatasin 1 jam. Soalnya banyak yang mau ikut juga di belakang. Banyak dong. Nggak jauh juga. Jadi banyak yang mau ikut ya? Banyak, soalnya di Superhero. Nggak paham lagi gue. Coba guys yang ngerti superhero itu dari mana sih? Ya mungkin dari ini ya, dia buat kolam renang, ngemis online sih lebih tepatnya. Ya, kalau di kampung saya. Apa nama kampungnya? Desa Stanggor. Desa Desa Stanggor. Desa Stanggor di Iya, Lombok. Dusun Pede. Dusun Pedeh, Iya, Lombok Pede. Tengah, Lombok Tengah. Nusa Tenggara Barat. Kampung homestay di sana. Saya bingung ya buat Sobat Ambiar karena di awal saya berpikir bahwa kok bisa tega-teganya seorang pemuda Iya. bikin konten untuk nenek-nenek Bener itu, mandi bener. air Soalnya sampai gemeteran, sampai kedinginan. Ya. Tapi kebingungan ini pun bertambah lagi ketika ternyata sang nenek bilang inilah kemauan dirinya, termasuk warga sekitar di desa tersebutlah yang menginginkan juga sampai antri. Iya, sampai antri. Bahwa ini membuktikan tentu saja adanya kesenjangan sosial di beberapa daerah di tanah air yang sampai akhirnya akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan uang. Nenek nggak tahu. Udah nggak bisa bilang apa lagi, mungkin komen lah yang menjelaskan, komentar. Halo Bu Risma, ini yang kemarin dicari Bu. Kok jadi Bu Risma sih? Ya Allah, lah diundang. Malu. Lah gimana nih nenek? Parah sampai diundang di TV. Ngakak neneknya. Iya gimana sih Lelena ya. Namanya udah tua ya wajar sih dia orang ngomong-ngomong kayak gitu, kayak pemikirannya udah nggak bisa lebih kayak anak muda lagi dong. Orang tua itu ya wajar dia mikirnya kayak gitu. Dia tahu enaknya aja, sisi enaknya aja. Dia nggak tahu efek samping kalau dia mandi berendam terlalu lama di air ya. Kalau anak muda pasti mikirin resikonya gitu. Pantesan target dia orang-orang tua semua.
kok ada gitu satu warga itu yang nggak habis pikir ngizinin gitu buat neneknya kerja gitu. Nah nggak tau lah, gue nggak paham udah. Kalau neneknya setuju, gue juga bingung. Ya mungkin kalian bisa bantu gue ngejelasin kenapa dia bisa setuju. Emang keterbatasan uang tuh lebih kejam ya. Uang tuh lebih kejam ya daripada kesehatan. Ya sama sih kayak gue. Gue tidur malam ngedit segala macam ya demi mencari 1.000 2.000 uang di YouTube. Ya udah nggak apa-apa guys. Ya udah cepet pokoknya. Ya semoga kayak gini nggak keterusan sih, nggak berkelanjutan lah kejadian kayak gini. Sumpah ini kayak videonya lebih bukan ke prank, lebih membuat jadi kayak perhatian banget, kayak kasihan. Udah guys, thanks guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Ini video udah cukup lama banget. Dan kalau misalnya gue salah kata, gue minta maaf. Dan gue di sini Fadli. Sampai ketemu lagi di next video viral selanjutnya. Bro, gue udah selesai ngereaction ya. And see you again. Bye-bye.